Oke, selanjutnya untuk program pertukaran mahasiswa merdeka. Nah, di sini akan dijelaskan oleh Ibu Dika Mahaputri. Bu Dika, apakah suara saya bisa terdengar? Oke, Miss, terdengar misalnya. Oke, silakan Bu Dika, waktu dan Misalnya, tempat kami persilahkan. Waalaikumsalam baik, mohon warahmatullahi. izin untuk share screen misalnya. Oke, baik Silakan Bu Dika. teman-teman. Terlihat nggih misalnya share screen dari saya. Alhamdulillah sudah terlihat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi yang terhormat Ketua Departemen Akuntansi, Korprodi Departemen Akuntansi, dan juga Sekretaris Departemen Akuntansi, serta dosen-dosen PIC, dan juga Misela selaku penanggung jawab MBKM jurusan, dan juga MC pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Dika Mahaputri. Saya merupakan PIC dari Pertukaran Mahasiswa Merdeka di Departemen Akuntansi bersama dengan Ibu Ria Zulka Ermaida. Kami berdua bertugas untuk mengawal mahasiswa-mahasiswa yang berminat serta lolos ya. Jadi karena memang seleksinya cukup ketat juga untuk PMM ini, berminat serta lolos untuk program MBKM. Sedikit tadi sudah dijelaskan oleh Misela terkait dengan teknis dari pendaftaran. Silahkan tadi teman-teman ya untuk diikuti, kemudian dilaksanakan sesuai dengan arahan dari Misela ya. Nanti kemudian setelah lolos baru nanti akan berpindah tanggung jawab ke saya dan Bu Ria. Jadi tupoksi saya dan Bu Ria nanti lebih tepatnya adalah membantu teman-teman di sini ya, terutama tadi sudah disampaikan juga oleh Misela, mahasiswa angkatan 2021 yang berminat mengikuti pertukaran mahasiswa merdeka. Yang ketiga, tahun ini memasuki tahun yang ketiga. Jadi teman-teman sedikit saja pertukaran mahasiswa merdeka adalah satu kesempatan. Kalau tadi ISMA teman-teman berkesempatan untuk kuliah di luar negeri, ini teman-teman akan berkesempatan untuk berkuliah selama 1 semester kurang lebih di universitas dalam negeri, di mana dalam hal ini teman-teman akan melaksanakan proses ekuivalensi. Jadi berbeda dengan program-program yang lain di mana konversi ya teman-teman, bentuk kegiatannya misalnya tadi membangun desa adalah di desa, kemudian membuat program kerja dan lain sebagainya, yang mana itu bisa dikonversi dengan nilai. Kalau di PMM ini sifatnya adalah ekuivalensi. Ekuivalensi ini nanti maksudnya adalah teman-teman akan mengambil mata kuliah yang capaian dari SCPL serta SKS-nya itu sama dengan yang ada di Departemen Akuntansi UM gitu ya. Jadi nanti tugas kami, saya dan Bu Ria adalah memastikan bahwa mata kuliah yang teman-teman ambil di kampus tujuan itu sudah sesuai dengan dalam tanda kutip standar kita di Departemen Akuntansi. Untuk peserta secara umum ya teman-teman, tapi mohon maaf mohon teman-teman aware dengan syarat-syarat ini karena sepertinya memang berubah dari PMM 1 ke 3 ya, tapi pada umumnya yang saya sampaikan di sini, yang saya listkan di PPT ini sama. Jadi yang pertama teman-teman untuk yang bisa ikut adalah mahasiswa di semester 3, 5, dan 7 atau ditentukan lain oleh jurusan departemen ya, nanti mungkin ada ketentuan lain. Kemudian tidak hanya memiliki kesempatan 1 kali ya, jadi tidak boleh double gitu ya. Jadi PMM itu hanya boleh diikuti 1 kali saja seumur hidup sebagai mahasiswa gitu ya teman-teman. Kemudian memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,75, kemudian memiliki kemampuan dan peluang dan seterusnya, tidak pernah dikenai sanksi akademik dan seterusnya. Jadi teman-teman sebagai informasi untuk program PMM ini memang animonya sangat besar karena selain mendapatkan bantuan biaya hidup per bulan, teman-teman nanti juga akan mendapatkan bantuan pemotongan UKT. Jadi animonya luar biasa. Di mana nanti teman-teman teknisnya akan diberangkatkan ya. Kalau teman-teman kan asalnya dari universitas yang ada di Jawa ya. Jadi teman-teman nanti bolehnya bertukar dengan teman-teman yang ada di luar Jawa. Sebagai contoh untuk tahun lalu kita memiliki 4 mahasiswa yang lolos untuk program PMM ini dan mereka berangkatnya ke universitas-universitas di luar Jawa. Kalau Budika tidak salah ingat itu Riau, kemudian ada di Aceh, kemudian Bali, nah satunya saya lupa gitu. Jadi memang karena sekali lagi animonya cukup besar, mahasiswa kita tahun lalu hanya lolos 4 dari berapa Miss yang daftar, banyak ya Miss ya, berpuluh-puluh itu yang mengajukan surat rekomendasi ke Misela gitu. Jadi mohon teman-teman yang memang berminat, nanti saya akan jelaskan lini masanya ya, disiapkan syarat-syaratnya, disiapkan dirinya kalau memang berminat dengan program ini. Oke teman-teman,
sama seperti program-program yang lain ya. Jadi alhamdulillah untuk program PMM ini dibuka untuk vokasi tahun ini. Dan informasi lengkap terkait program PMM nanti bisa saya share di kolom komentar. Teman-teman bisa lihat ya, ada 3 kanal yang bisa dibuka, dicek di sini untuk melihat informasi lengkap terkait dengan program PMM. Gitu ya, teman-teman. Baik, teman-teman, untuk prosedurnya ya, tadi seperti yang Misela jelaskan itu adalah prosedur ketika teman-teman mendaftar. Nah, ketika teman-teman nanti sudah diterima atau dinyatakan lolos, nah itu nanti teman-teman prosedurnya tadi seperti yang Budika sampaikan, nanti akan berdiskusi terkait dengan ekuivalensi nilai, terkait dengan mata kuliah yang akan diambil bersama saya dan Buria, serta dengan Korprodi. Kemudian nanti teman-teman akan tergabung di dalam grup PMM pusat ya, yang mana PIC-nya mudah-mudahan tahun ini 2023 masih sama adalah Pak Agus dari FIS gitu. Jadi nanti teman-teman terkait dengan keberangkatan, tiket pesawat, kemudian di sana makannya gimana, penempatannya apa, naik bisnya UM atau enggak, nanti akan disampaikan secara langsung teknisnya oleh pihak pusat UM. Jadi tenang saja, sudah ada yang ngerumati, sudah ada yang mengurus gitu ya. Yang penting sekarang teman-teman konsentrasi untuk pendaftaran. Karena apa? Nah, ini adalah lini masa dari program PMM tahun 2023 atau PMM 3 ya, di mana bulan Desember hingga Februari ini nanti akan ada sosialisasi dan pendaftaran PT penerima. Kemudian Maret 2023 adalah ada BIMTEK. Kemudian, nah ini ya teman-teman ya, jadi pendaftarannya itu mulai Maret sampai April. PMM ini tidak seperti program-program yang lain, jadi hanya dilaksanakan 1 tahun sekali di semester ganjil tiap tahunnya gitu ya teman-teman ya. Jadi persiapannya memang agak panjang karena yang berangkat orangnya ke luar Jawa gitu ya. Ya, jadi teman-teman silakan nanti dibaca di sumber informasi yang sudah Budika sertakan di slide tadi untuk melihat apa saja sih syaratnya, bagaimana caranya, bisa dibaca-baca juga, minta tips bagaimana caranya supaya lolos gitu ya. Oke, terkait dengan ekuivalensi mungkin tidak akan saya jelaskan secara detail pada pagi hari ini karena ada beberapa program lain yang juga harus dijelaskan ya teman-teman. Ini nanti kalau misal teman-teman sudah lolos, ini baru nanti kita akan adakan sosialisasi lagi ya. Tapi mungkin sebagai gambaran teman-teman ya, saya langsung saja ekuivalensi itu supaya tidak roaming ya. Saya akan contohkan terkait dengan ekuivalensi yang dilakukan oleh cutting kamu di tahun lalu. Nah, ini untuk cutting kalian ya, mudah-mudahan sudah kelihatan ya Miss ya, untuk share screen saya. Ini untuk PMM 2 ya, teman-teman ya. Dia ini di mana? Oh, saya lupa. Dia diterima di mana ya? Lupa Budika. Oh ini teman-teman, Institut Informasi dan Bisnis Dharma Jaya Lampung, maaf ya ini ya. Nah ekuivalensi itu kayak apa sih Budika? Kayak gini loh teman-teman, ini namanya ekuivalensi. Jadi kamu di UM itu kan di kita itu kan ada AKM ya, mata kuliah akuntansi keuangan menengah 4 SKS. Di sana kamu boleh ngambil mata kuliah tapi harus AKM juga, AKM 2 di sana, meskipun SKS-nya beda kayak gini ya. Kemudian di sini akuntansi biaya, di sana juga akuntansi biaya. Di sini namanya akuntansi publik, di sana akuntansi sektor publik. Kemudian ada akuntansi perpajakan dan praktikum perpajakan dan seterusnya. Jadi ini nanti saya akan membedah satu persatu bersama dengan Buria dan juga dengan Korprodi untuk melihat apakah mata kuliah yang akan kamu ambil itu sudah ekuivalen dengan yang ada di UM. Yang menjadi ciri khas penanda dari kegiatan ini adalah adanya yang ini ya, program atau SKS atau matkul yang namanya modul Nusantara. Ini ada 4. Ini juga menjadi magnet tersendiri bagi mahasiswa-mahasiswa yang tertarik dengan PMM. Karena di mata kuliah ini satu matkul 4 SKS ini teman-teman akan diajak untuk berjalan-jalan mengenal kebudayaan dari universitas tujuan. Kalau contohnya tadi Mbak tadi itu di Lampung ya, berarti teman-teman nanti diajak jalan-jalan di Lampung sana oleh dosen pengampu matkul modul Nusantara. Bisa dikonversi khusus untuk modul Nusantara, bisa dikonversi teman-teman. Jadi modul Nusantara ini sifatnya konversi bukan ekuivalensi, tapi hanya modul Nusantara saja. Kalau yang lain sifatnya adalah ekuivalensi. Gitu. Mungkin dari saya sudah Miss, saya rasa cukup. Nanti kalau misalnya memang sudah lolos, kita baru bicara banyak di sana. Terima kasih Misela. Saya kembalikan, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih Budika atas penjelasannya terkait tentang PMM, Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Silakan teman-teman jika ada pertanyaan.
Ini kemarin banyak banget mahasiswa yang ikut karena tertarik untuk belajar di kampus lain. Ada yang di Aceh, ada yang di Bali juga, jadi bisa jalan-jalan ke Bali. Cuman ya itu tadi ya Budika, syaratnya minimal prodinya, akreditasinya harus sama dengan kita yang di UM, yaitu unggul. Jadi teman-teman ketika nanti mencari atau memilih universitas yang ada di luar Pulau Jawa, itu silahkan mencari prodi-prodi yang memiliki akreditasi paling tidak unggul. Jadi setara dengan prodi S1 akuntansi milik UM. Begitupun yang D4 akuntansi ya. Oke, S1 pendidikan boleh ikut, Budika. Kemarin ketentuannya gimana, Miss? Saya lupa, Miss, dari ketentuan jurusan boleh ya, Miss ya? Kalau Ketentuan jurusan kalau yang PFM sepertinya boleh Budika karena kan PFM ini bentuknya ekuivalensi. Jadi teman-teman bisa memilih nanti di program universitas yang ada pendidikan akuntansi ya. Jadi bukan akuntansi murni tapi pendidikan akuntansi. Itu. ya, oh ya, Dan berarti banyak sekali. ya, Miss, apa harus sama gitu ya, Miss ya? Iya, harus sama. Yang biasanya ini kan kalau yang dari Pulau Jawa, kalau yang setahun lalu ya Budika harus beda pulau. Nah, beda pulaunya ini tergantung apakah teman-teman mau mengikuti UM-nya atau tempat tinggal. Jadi kalau misalnya teman-teman tempat tinggalnya di Kalimantan gitu ya, terus kalian pengen di UGM itu sepertinya boleh. Tapi kita lihat saja nanti kalau yang peraturan yang PPM pertama itu berbeda dengan PPM yang kedua. Nah, kita lihat nanti apakah peraturan yang PMM kedua ini akan berbeda dengan PMM yang ketiga atau tidak. Yang penting teman-teman mengikuti apa yang jadi patokan dan peraturan dari Kemendikbud. Gitu. Oke, sepertinya belum ada pertanyaan, Budika. Ya, terima kasih, Miss. Ketika pembukaan biasanya baru banyak tanya. Ya, karena memang teman-teman untuk ketentuannya itu berubah-ubah. Jadi tahun lalu itu kalau tidak salah mahasiswa semester 2 itu sudah boleh ikut. Terus tahun ini tidak boleh gitu. Jadi kita tunggu saja panduannya. Ya memang ini juga salah satu program yang lumayan ribet mungkin ya karena yang diberangkatkan orangnya. Jadi Kemendikbud juga membutuhkan waktu tertentu untuk mempersiapkan ini. Gitu dari saya dan Buria. Misalnya terima kasih banyak kesempatannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.